Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Baban Wibawa Komara dengan NIM 33321700101. Di sini saya akan mereview lah pidato dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Anies Baswedan, terkait proyeksi pendidikan abad ke-21. Nah, langsung saja. Jadi di pidato itu ada 3 komponen dasar, 3 komponen dasar utama dalam proyeksi pendidikan abad ke-21 itu. Nah, yaitu yang pertama itu ada karakter, yang kedua itu ada kompetensi, yang ketiga itu ada literasi. Nah, oke, kita akan sedikit menjabarkan dari 3 komponen tersebut, karena dari 3 komponen tersebut itu mempunyai poin-poin gitu kan, yang sesuai juga dilontarkan oleh Pak Anies Baswedan ketika berpidato tentang pendidikan abad ke-21 gitu kan nanti. Nah, oke, yang poin yang pertama itu ada tadi karakter kan. Dalam karakter ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu ada karakter moral dan juga ada karakter kinerja gitu kan. Nah, mohon maaf sebelumnya, review ini berdasarkan atas pembelajaran dari etika profesi gitu kan. Nah, balik lagi, karakter dari komponen pertama yaitu karakter ya. Karakter moral sama karakter kinerja. Nah, yang pertama itu karakter moral. Kenapa kita perlu membutuhkan karakter moral? Karena karakter moral itu sangat berdampak terhadap diri kita sendiri gitu, pribadi. Karena itu suatu perilaku kita gitu, yang akan dinilai oleh orang lain dan juga yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sangat penting ketika kita harus mengontrol atau juga menjaga karakter dari moral kita sendiri gitu. Sebenarnya dari karakter moral itu adalah poin pertama lah dalam diri kita gitu kan. Buat nanti ya di masa depan nanti nih gitu kan, kita akan bertemu dengan masyarakat dan juga lain-lain lah gitu. Nah, terus yang poin kedua itu ada yang namanya karakter kinerja gitu kan. Ya, benar kan, setuju juga gitu. Kenapa kita harus mempunyai karakter kinerja ya? Ya kita harus punya kayak bidang yang kita kuasai gitu. Diri kita ini bisa apa gitu kan. Istilahnya kita mempunyai jati diri kita lah, temukan itu nanti kan. Makanya sangat penting lah ketika di proyeksi pendidikan abad ke-21 ini ya, karakter itu sangat penting gitu, karakter kinerja dan moral ini gitu kan. Itu loh. Terus dan juga ada di poin kedua, yaitu namanya kompetensi gitu kan, yang dibilang oleh Pak Anies Baswedan. Nah, dan juga dari kompetensi itu memiliki ada beberapa poin gitu kan. Yang pertama itu ya kita harus kritis, ya enggak? Seorang pelajar itu harus kritis. Seorang pelajar itu harus kreatif gitu kan.
seorang pelajar itu harus komunikatif gitu kan. Dan juga yang terakhir itu kita harus saling bekerja sama gitu kan, harus saling mensupport gitu kan. Nah, kenapa kita harus mempunyai poin itu semua gitu kan? Ya karena itu sangat berhubungan gitu. Itu sangat istilahnya penunjangan kita lah, sebagai istilahnya untuk pembekalan diri untuk menyambut masa depan nanti gitu kan. Ketika kita udah memiliki semua poin itu, insya Allah lah kita udah bakal siap menempuh menempuh masa depan kita gitu kan, seperti apa itu kan tindakannya. Karena ketika kita mempunyai berpikir kritis ya enggak, ya kita selalu kita kan berpikir dulu tindakan apa gitu yang harus dilakukan sebelum dia bertindak gitu kan, biar semuanya itu tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu kan. Itu dan juga ya langkahnya itu ketika dia berpikir dulu nih dengan secara kritis gitu kan, ya itu mungkin bisa berdampak lebih baik dan juga lebih menguntungkan dan bermanfaat gitu. Juga untuk kreatif ya enggak, ya karena dari zaman ke zaman itu banyaklah perubahan gitu kan. Oleh karena itu ya seorang siswa atau mahasiswa atau orang yang sedang menunjang di masa berpendidikan itu sangat penting untuk mempunyai kreatif gitu kan, berpikir kreatif juga. Karena ya kita perlulah inovasi baru gitu, perlu inovasi baru gitu kan, nggak hanya monoton itu saja gitu. Terus juga ada komunikatif ya baik lagi gitu kan, kita ini kan sebagai manusia harus dengan kodratnya kita manusia itu makhluk sosial atau makhluk yang harus beradaptasi sama orang lain. Jadi kita harus memperbaiki cara komunikasi kita sesama teman rekan-rekan kerja ataupun lingkungan kita gitu kan. Itu harus terjalin dengan baik, sebaik-baiknya komunikatif itu, karena jangan sampai komunikasi ini jangan sampai komunikasi yang ini tuh kita ini malah rusak gitu, atau misalkan adanya miskomunikasi lah antar teman atau segala macam, ada kesalahpahaman ya enggak itu. Jadi mungkin dari Pak Anies Baswedan ini kenapa kita harus komunikatif ya itu gitu, biar kita ini tidak ada kita saling harmonis satu sama lainnya gitu kan. Karena jiwa pendidikan itu, karena jiwa yang istilahnya seorang pendidik, seorang yang lagi menuntut ilmu itu dia harus tahu, harus memposisikan diri lah gitu. Dan juga ini terakhir itu tadi ada kerjasama gitu kan, itu sangat penting. Kerjasama itu sangat penting di segala bidang apapun itu, lebih khususnya ya bidang kerja gitu kan, itu sangat penting gitu kan. Karena kalau dalam ibarat zaman dulu nih, kita ini terkenal dengan gotong royong gitu kan. Karena ketika kita gotong royong, kita kerjasama, itu akan lebih mudah dan juga lebih enteng untuk dijalankan dibandingkan sendiri gitu kan. Itulah. Nah, yang terakhir dan untuk poin yang terakhir itu dari 3 komponen, yaitu ada literasi atau pengetahuan gitu kan, atau ya literasi, yaitu kalau kita berbicara masalah literasi ya enggak, itu banyak sekali. Literasi itu adalah apa ya, pengetahuan kita lah terhadap sesuatu misalkan. Terus dan juga kita emang pendidikan sekarang itu, atau siswa atau mahasiswa itu sangatlah membutuhkan yang namanya literasi gitu, literasi dalam segi apapun itu gitu kan. Contoh halnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan gitu kan, itu salah satunya itu kita sangat perlu literasi, sangat membutuhkan literasi
untuk siswa dan mahasiswa gitu kan, atau orang yang sedang berproses berpendidikan atau menuntut ilmu. Yaitu poin yang itu terbagi menjadi beberapa poin di dalam komponen literasi ini. Yang pertamanya itu ada, kita harus apa ya, kita harus mempunyai literasi membaca gitu kan, literasi budaya, literasi teknologi, dan juga literasi keuangan. Nah, untuk penjelasan itu, poin itu semua ya enggak, yaitu yang pertama ada literasi baca ya enggak. Nah, di sana kenapa kita harus baca gitu kan, literasi baca, kita harus mengetahui pembaca buku segala macam ya, karena itu sangat penting gitu kan. Itu informasi dan juga banyak informasi, dan juga banyak apa ya, suatu pengetahuan gitu kan, pengetahuan yang kita bakal dapat gitu dalam segi atau momen, dan juga atau setiap cerita gitu kan di dalam si buku itu mau koran ataupun apapun itu yang berunsur itu menambah pemahaman kita, menambah literasi kita gitu kan dalam informasi dan juga pengetahuan kita di bidang ya pendidikan dan sebagainya gitu. Dan juga ada juga kita literasi budaya gitu kan. Literasi budaya itu ya kita harus memahami budaya gitu kan, budaya kita, karena kita kan di dalam di Indonesia ini banyak istilahnya berbagai macam budaya gitu kan. Tidak satu negara satu budaya, tapi kita berbagai macam budaya di dalam negara ini gitu kan. Tapi kita harus saling toleransi juga, harus mengetahui budaya yang ada di Indonesia, contohnya Sunda dan apapun itu gitu yang ada. Kita saling menghormati gitu kan, jangan sampai kita saling mengusik satu sama lain gitu. Dan juga ada literasi teknologi, ini sangat penting ya enggak. Ini sangat penting di era sekarang ini, apalagi ketika kita pengen masuk di dunia masalah industri, karena industri sekarang ini udah mau ke industri 4.0 gitu ya. Itu istilahnya itu udah serba teknologi gitu, udah canggih gitu, udah kebanyakan mesin segala macam. Jadi ya kita mahasiswa ini harus benar-benar mempunyai literasi yang sangat luas terhadap teknologi ini. Kita harus tahu gitu cara pemanfaatannya, cara pemakaian seperti apa manfaatnya ini gitu kan. Itu sangat penting gitu, karena dari zaman ke zaman pasti teknologi ini semakin pesat gitu, semakin terus gitu kan, nggak bakal istilahnya menurun, karena ya semakin berjalannya waktu pasti ada lagi teknologi yang akan muncul dengan secanggih-canggihnya gitu. Jadi kita sebagai siswa ya enggak, kita harus tahu gitu, kita harus mempunyai ya literasi teknologi ini gitu kan. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya literasi keuangan ya enggak. Kita harus memahami lah, kita harus paham dalam segi keuangan. Kita harus bisa cara memanage keuangan kita dalam bidang kerja, nanti kita mendapat gaji segala macam. Kita harus paham itu semua, cara pemakaiannya itu, pengeluaran, pemasukan segala macam kita harus bisa gitu. Karena itu sangat penting ketika kita walaupun sebesar apapun nanti kita mempunyai gaji dari suatu kerjaan yang kita hasilkan, itu bakal tak terasa nilainya kalau kita tidak bisa memanage uang itu tersebut gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami cara keuangan itu gitu kan, memahami keuangan gitu. Itu jadi saya sangat bertambahlah informasi gitu kan setelah mendengarkan
pidato dari Bapak Anies Baswedan gitu kan, terkait ya proyeksi pendidikan abad ke-21 ini gitu kan. Ya semoga buat nanti kita buat pendidikan di negara kita ini semakin maju dan juga semakin bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup sekian tugas review dari mata kuliah etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Baban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.